Halo, perkenalkan nama saya Fajar Antara Butar-Butar dari Agroteknologi Stambu 2022. Sebagai peserta Klintan, hari ini saya akan membahas tentang hama kelapa sawit yang terkenal, yaitu kumbang badak Oryctes rhinoceros. Serangga yang tangguh ini, yang dikenal juga sebagai kumbang badak kelapa sawit, yang dapat menyebabkan kerusakan pada perkebunan kelapa sawit. Mari kita pelajari karakteristik, target, fase serangan, dan dampak secara keseluruhan. Untuk karakteristik Oryctes rhinoceros, ukuran dan penampilan Oryctes rhinoceros merupakan kumbang berukuran besar. Kenapa? Dengan panjang mencapai 4 dan 5 cm, dengan lebar 2-3 cm, memiliki tubuh yang kuat, berwarna coklat tua atau hitam dengan cula yang khas pada toraks, jantan yang menyerupai badak, sedangkan betina tidak memiliki cula. Oke, lanjut ke siklus hidup. Kumbang ini mengalami metamorfosis yang lengkap dengan 4 tahap yang berbeda. Yang pertama itu telur, yang kedua itu larva, yang ketiga itu pompong, dan yang keempat yang terakhir itu dewasa. Telur diletakkan di bahan organik yang membusuk seperti batang kayu yang membusuk atau tunggul kelapa sawit. Larva merupakan tahap yang paling merusak dikarenakan memakan akar dan pangkal pohon kelapa sawit. Setelah beberapa bulan, mereka menjadi kepompong di dalam tanah dan muncul sebagai imago. Ulat dewasa memakan daun kelapa sawit, namun hanya menyebabkan kerusakan minimal dibanding larva. Untuk perilaku, badak Oryctes akan aktif di malam hari. Mereka tidak tertarik pada sumber cahaya dan bau bahan organik yang membusuk. Selanjutnya, apa yang diserang dan kapan? Oryctes rhinoceros sangat suka menyerang tanaman kelapa sawit, namun juga bisa menyerang pohon kelapa, pohon sagu, dan pohon-pohon yang memiliki hubungan kerabat lainnya. Selanjutnya, fase serangan. Untuk fase perusakan yang terjadi selama tahap larva, yaitu larva menggali ke dalam tanah dan memakan akar dan pangkal batang tanaman kelapa sawit. Dengan begitu, tanaman kelapa sawit akan terganggu penyerapan nutrisi dan air dan melemahkan tanaman. Bahkan bisa menyebabkan kematian pada kasus yang parah seperti kelapa sawit muda rentang usianya 3 tahun. Selanjutnya, dampak Oryctes rhinoceros pada perkebunan kelapa sawit, yaitu pengurangan hasil panen, yang dimana serangan Oryctes rhinoceros dapat secara signifikan mengurangi produksi kelapa sawit. Kelapa sawit yang rusak akan menjadi kerdil dan menghasilkan lebih sedikit buah. Bahkan pada kasus yang parah, kelapa sawit yang masih muda dapat menyebabkan kematian tanaman, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi signifikan bagi para pekebun kelapa sawit yang disebabkan oleh hama Oryctes rhinoceros. Kumbang ini bertindak sebagai vektor, menularkan penyakit seperti busuk pangkal batang Ganoderma yang semakin membahayakan kesehatan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu strategi pengolahan. Untuk memerangi Oryctes rhinoceros membutuhkan pendekatan multi cabang. Yang pertama yaitu sanitasi, dengan menghilangkan dan menghancurkan tempat berkembang biak seperti pembusukan bahan organik di sekitar perkebunan dapat membantu mengurangi polusi kumbang. Selanjutnya dengan perangkap cahaya dan perangkap feromon dapat menangkap kumbang dewasa sehingga dapat mengurangi jumlahnya. Selanjutnya itu dengan pengendalian teknologi biologi, yaitu dengan memperkenalkan musuh alami seperti tawon parasitoid dan jamur yang menargetkan larva kumbang. Untuk pengendalian kimiawi, yaitu dengan insektisida yang dimana dapat digunakan sebagai upaya terakhir, akan tetapi penggunaannya harus tepat sasaran dan memperhatikan dampak pada lingkungan. Di sini dapat disimpulkan, Oryctes rhinoceros merupakan ancaman yang signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Memahami karakteristik, siklus hidup, dan fase serangan sangat penting untuk menerapkan strategi pengelolaan yang efektif. Dengan menggabungkan praktik sanitasi, pengendalian biologis, dan penggunaan insektisida yang bertanggung jawab, kita dapat meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh kumbang perusak ini dan dapat memastikan kesehatan dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Fajar Antara
dari Agroteknologi Stambuk 2002 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.